Gimana kau? Kayak kau maksudmu apa yang ganti-ganti nama aku? Aku juga punya nama ya, jangan suka-suka kau lah manggil aku. Kenapa Rizla? Kok tumben kamu kesini hari ini? Kamu kenapa? Saya kesel Bu, karena dipanggil dengan sebutan broken home. Tapi saya juga sedih sih Bu. Memang sih keadaan kondisi keluarga saya lagi tidak baik. Tapi kan Bu nggak seharusnya juga dia manggil nama saya dengan sebutan seperti itu. Pasti kamu akan marah dan kecewa, iya kan? Ibu juga begitu kalau misalnya ada yang ngomong seperti itu kepada ibu. Apalagi ini mengenai keluarga kamu. Jadi pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya bentak balik lah Bu, namanya juga saya udah emosi. Jadi menurut kamu tindakan kamu itu bagaimana? Apakah sudah tepat? Salah sih Bu, karena saya sudah marah dan juga ngebentak dia. Jadi menurut pendapat kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Yang kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama-sama. Seharusnya Bu, saya lebih bisa menahan diri, bersabar, dan juga menghargai teman. Kalaupun dia bilang seperti itu, seharusnya saya nggak marah sama dia dan juga ngebentak dia. Jadi apa bedanya saya dengan dia Bu, kalau saya ngebentak dia? Nah, kamu sudah menyadarinya. Kalau kamu sudah melakukan itu, perasaan kamu bagaimana? Bangga lah Bu, saya lebih bisa mengontrol emosi, nggak pemarah, dan menghargai teman. Untuk anaknya itu dikawin silangkan lagi yang rasa manis dengan rasa manis. Jadi untuk gametnya di sini adalah M besar, M kecil, M besar, M kecil. Jadi kalau kita buat di sini untuk keturunan yang kedua atau cucunya di sini besar, M kecil, M kecil. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa untuk fenotipnya yaitu untuk manis banding asam ini adalah 3:1. Sedangkan untuk genotipnya itu adalah M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Jadi bisa kita lihat M besar ada 1, M besar, M kecil 2, dan M kecil 1. Pada tumbuhan, hewan maupun pada manusia. Ini untuk yang satu sifat beda. Ya sampai sini ada yang mau ditanya? Ya Ariko, kamu kenapa? Kalau kamu ketiduran, ya udah kamu sekarang ke ruangan ibu ya sekarang. Ya Riko, kamu kenapa? Kok kamu tidur di dalam kelas? Iya Bu, saya begadang semalam Bu. Kamu begadang semalam. Memangnya kamu ngapain? Sebenarnya Bu, saya jam 10 malam sudah masuk kamar, tapi saya lanjut di kamar main game. Emangnya kamu main games apa? Game FF Bu. Aku tanya gamesnya, apakah menyenangkan? Gamenya seru Bu, pertualangan dan nembak-nembak musuh. Kamu tidur jam berapa semalam? Saya tidur jam 3 pagi Bu. Menurut pendapat kamu, tindakan kamu itu bagaimana? Gak baik sih Bu. Saya jadi bangun kesiangan, gak sarapan, badan pegel-pegel, pusing lagi. Oh, berarti kamu sudah menyadari kan tindakan kamu salah. Jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saya juga tidak mempunyai kesehatan Bu, tidak disiplin, saya juga tidak belajar di sekolah karena saya mengantuk. Kalau begitu, kamu mau berubah? Mau lah Bu, capek juga terus-terusan begadang, badan jadi gak sehat, dan juga gak semangat belajar. Gimana dengan game kamu? Apakah kamu nanti nggak akan main game lagi? Kan bisa diganti Bu. Sore aku akan main game, siang bisa bantu orang tua, malam bisa ngerjain tugas. Jadi besok saya bisa semangat belajar.
Saya merasa senang, lega, puas, merasa dihargai, didengarkan, dan ibu itu tidak marah kepada saya. Saya tentang perasaan saya ketika tertidur di dalam kelas, yaitu saya sangat senang dan juga lega karena saya dapat menceritakan penyebab saya tertidur di dalam kelas tanpa merasa bersalah dan dihukum oleh guru. Dan guru juga memahami kondisi saya dan saya telah berjanji tidak akan tertidur di dalam kelas. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, sudah meluangkan waktu pada malam hari ini di webinar kita tentang budaya positif. Jadi ini berhubungan dengan budaya positif yang nantinya semoga bisa kita terapkan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Air Napas. Sebelum kita akan memulai webinar ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, Pak Fahri, untuk admin kita, tolong Pak dibagikan slide-nya. Ya, terima kasih. Kita akan memulai acara webinar kita, yaitu mengenai budaya positif. Di sini saya akan menyampaikannya untuk Bapak Ibu. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Next, Pak. Belum itu, Pak, ya. Oke, di sini kita ada bagaimana kita berinteraksi. Jadi di sini sebenarnya saya tidak mau menggurui Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berbagi tentang pembelajaran kita di kelas, tentang budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Jadi di sini saya berharap kita punya komitmen belajar. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Jadi kita boleh bertanya dan juga berbagi pengalaman. Sekali lagi saya katakan, saya di sini juga masih belajar, jadi masih banyak yang belum dipahami. Jadi sama-sama kita memberikan pendapat dan juga berbagi pengalaman kita masing-masing. Yang kedua, saya berharap Bapak Ibu Guru dapat berpartisipasi aktif di dalam diskusi. Jadi apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Guru yang lain yang belum bertanya ataupun yang berbagi cerita. Baru yang ketiga, kita konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide. Jadi nanti jika waktunya sudah pas, maka saya akan meminta yang lain untuk bertanya ataupun berbagi. Lalu yang terakhir di sini menjaga ketenangan di ruang pertemuan agar bisa berjalan dengan kondusif seperti tadi. Kalau misalnya mau memberikan pendapat, silakan klik raise hand. Kalau misalnya tidak memberikan pendapat, mic bisa dimatikan. Saya rasa itu. Bagaimana Bapak Ibu, setujukah kita dengan komitmen belajar kita ini? Bagaimana? Bisa dibuka mic-nya loh kalau misalnya setuju. Setuju, Bu. Ya. Setuju, setuju. Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Ibu. Oke. Next, Pak. Oke.
aku akan menyambung juga. Ya, kita masuk ke pertanyaan pemantik sebelum kita mulai dulu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, silahkan bisa raise hand. Apakah Anda setuju dengan pernyataan, ada 3 di sini pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, saya mau ya beberapa Bapak Ibu guru mengomentari lah atau memberikan pendapat pernyataan ini. Jika setuju, apa alasannya? Jika tidak setuju, apa alasannya? Silakan bisa di raise hand Bapak Ibu untuk pernyataan yang 3 ini. Yang mana yang setuju, yang mana tidak setuju, apa alasannya? Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat. Di sini Bu Jubaidah, sepertinya Bu Siti Jubaidah mengangkat tangan. Ini mengangkat tangan memang Bu Siti Jubaidah, apakah salah pencet atau memang menjawab? Bu Siti Jubaidah yang duluan di sini. Bisa dibuka mic-nya loh Bu. Sepertinya Bu Siti Jubaidah salah klik ya. Oke, Pak Fahri. Silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya diberikan kepada saya mengenai dengan pernyataan tersebut. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa saya setuju selagi hukuman tersebut di batas kewajaran. Karena mungkin hukuman itu sebagai pengingat saja kepada anak agar disiplin dalam melakukan atau dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang siswa. Oke, itu dari pendapat dari Pak Fahri. Apakah ada pendapat yang lain? Di sini Bu Novi saya lihat mengangkat tangan. Silakan Bu Novi. Dibuka mic-nya Bu. Bu Novita. Ini Bu Novi bagaimana? Silakan dibuka mic-nya Bu. Ibu apakah setuju dengan pernyataan ini? Yuk. Oke. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat malam Bu. semuanya. Kalau masalah yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan, saya rasa memang bisa. Tapi yang nomor 2 saya tarik dengan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Kalau membaca apa bisa yang mendisiplinkan? Karena itu yang pernah diterapkan. Kira-kira hukuman membaca ini yang kayak mana? Apakah dia yang terlambat atau memang kurang membaca? Hukuman memang yang sepertinya pernah kan gitu. Saya mau itu gimana cara kita memberikan membaca untuk dia. Oke, agak putus-putus ya kan Bu Novi. Ya, Kayaknya sinyalnya ya kan Bu. Iya. Iya, Bu Novi kayaknya dia tertarik dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Itu apakah bisa gitu ya kan Bu, disebut dengan hukuman gitu ya kan? Ya, bagaimana? Apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain gitu? Khususnya nih Bapak Ibu guru BP yang biasanya sering sekali berhubungan dengan anak kita. Apakah benar hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau memang ada hukuman positif seperti membaca seperti ini? Bagaimana menurut Bapak Ibu guru BP di sini seperti Pak Ido dan Bu Febri mungkin bisa memberikan pendapatnya?
Ya oke, mungkin masih apa ya kan Bu Febri dan Pak Edo. Ya, ini adalah pertanyaan pemantik di mana kita setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini materinya itu akan berhubungan dengan pernyataan yang ada di bawah ini. Jadi nantinya pastinya akan terjawab. Jadi saya akan lanjutkan ke yang berikutnya. Saya harap nanti setelah ada pemberian materi mengenai budaya positif, kita sama-sama bisa kembali ke pernyataan ini, setuju atau tidak dengan 3 pernyataan tersebut. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu ada 5 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan juga keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, itu adalah restitusi segitiga restitusi, yang akan diikuti dengan video contoh mengenai penyelesaian di segitiga restitusi. Next. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita masuk apa sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin. Next. Oke, seperti yang kita lihat di sini Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Di sini disiplina yang artinya itu belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Tetapi di dalam budaya kita ada pergeseran dari makna kata disiplin. Jadi sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan kata disiplin kepada anak-anak, berarti anak tersebut harus patuh dengan sesuatu. Jadi kita harus patuh terhadap sesuatu. Jadi kita meminta dia untuk patuh. Jadi kecenderungan umumnya di sini menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika anak udah dengar kata-kata disiplin, oh berarti ini peraturan. Seperti itu. Berarti ini nggak nyaman nih buat saya. Berarti akan ada hukuman. Nah, itu yang ada di bayangan anak-anak. Jadi ternyata untuk mencapai suatu tujuan, dia butuh ketidaknyamanan. Padahal sebenarnya makna disiplin itu sendiri menggali potensi kita menuju sebuah tujuan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Ya, yang kedua di sini mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai ini katanya bersifat universal, berarti sudah menyeluruh lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Jadi ini berlaku secara umum. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, berarti ini motivasi dari dalam dirinya, itu akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebetulan karena kita sudah masuk kurikulum kita, Bapak Ibu, tujuan ataupun nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai, itu kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Di mana yang sudah kita ketahui ada terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri.
yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir itu adalah kreatif. Next. Ya, kita masuk dulu. Sebelum kita masuk yang kedua, Bapak Ibu, apakah ada yang mau kita diskusikan untuk tadi bagian yang pertama tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin berarti itu seperti mengontrol diri, menguasai diri, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, bahwa semuanya itu tentang nilai-nilai yang kita hargai. Dan yang kedua, tadi itu mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat secara umum, lintas agama, suku, maupun latar belakang, di mana tujuan yang ingin kita capai pada murid kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang mau kira-kira ditanyakan atau didiskusikan, Bapak Ibu? Apa pemahamannya? Apakah sudah jelas pemaparannya mengenai itu? Saya rasa sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, baiklah. Silakan bersuara, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah jelas, kita masuk ke yang kedua ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Next, Pak. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk teori motivasi di dalam setiap individu itu terdiri atas dua, yaitu ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu berarti dari luar, sedangkan motivasi internal itulah yang sebenarnya tujuan dari disiplin positif yang tadi. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Untuk motivasi eksternal di sini ada dua, tetapi keduanya ini sebenarnya agak bertolak belakang. Yang pertama, jika kita melakukan sesuatu, motivasi eksternalnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita langsung bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Berarti ketika dia tidak melakukan hal tersebut, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, ini sering terjadi pada anak didik kita gitu ya kan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, mereka melakukan yang kita suruh. Contoh misalnya, supaya nggak dihukum oleh ibu guru, maka saya mengerjakan tugas. Jadi mengerjakan tugasnya itu karena mereka ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu yang pertama, motivasi eksternalnya ketika dia melakukan sesuatu. Motivasi eksternal yang kedua, yaitu jika dia untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kan bertolak belakang. Kalau yang tadi, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Maka saya akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti saya akan dapat imbalan, berarti saya akan dapat hadiah, atau saya akan mendapatkan penghargaan. Nah, jadi itu sama-sama motivasi eksternal, tapi dua hal yang berbeda. Yang satu untuk mendapatkan sesuatu, yang satu untuk menghindari sesuatu. Sedangkan yang kedua, itu adalah motivasi internal, berarti motivasi yang berasal dari dalam diri individu, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jika saya melakukan itu, maka saya akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi dia melakukannya bukan karena untuk menghindari hukuman, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan, tetapi memang betul-betul dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang kadang jarang ada di dalam diri murid-murid kita. Jadi lebih sering kita menemukan ya kan Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau bisa juga untuk mendapatkan imbalan. Kalau misalnya untuk
imbalan mungkin agak jarang kalau dalam keseharian, karena kita jarang kan memberikan hadiah, tapi yang lebih sering adalah ketidaknyamanan. Jadi rata-rata murid itu mengerjakan tugas, walaupun ada beberapa yang mungkin memang mengerjakannya memang dari dirinya sendiri. Tetapi lebih kebanyakan itu untuk menghindari hukuman. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa pengalaman Bapak Ibu mengenai teori motivasi eksternal maupun internal dari dalam diri murid? Ada yang bisa berbagi pengalamannya, Bapak Ibu? Silahkan. Sepertinya ada 29 orang di ruangan kita ini. Ya, bisa siapa yang mau memberikan atau berbagi ceritanya, memberikan pendapatnya mengenai motivasi eksternal maupun motivasi internal dari dalam diri murid yang sering terjadi khususnya di sekolah kita. Jadi kita membicarakan sekolah kita ini, Bapak Ibu. Bagaimana Bu Erni? Bagaimana Bu Er? Apa pendapat Ibu, Bu? Oh, terus sekali. Mana Mama ya? Kalau menurut saya, melihat siswa kita, kayaknya memang kebanyakan melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal tadi, takut dihukum. Tapi memang walaupun begitu, ada juga yang melakukannya karena keinginan sendiri. Tapi ya memang ya beberapa orang paling ya itulah yang rankingnya lah ini yang mau belajar ya gitulah. Cuma jadi kendala kayak mana lah caranya supaya mereka memiliki motivasi yang internal ini untuk semua siswa kita. Iya, harapannya gitu ya kan Bu. Ya. Semuanya memiliki motivasi internal. Pak Fahri, silahkan Pak. Bagaimana menurut pendapat Pak Fahri? Terima kasih Bu. Tadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Erni. Karena memang ketika kita memberikan apalah kita kata hukuman kepada siswa apabila misalnya kita disuruh mengerjakan tugas. Ketika tidak siap nanti akan kita kasih hukuman, misalnya membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Tentu mereka akan menyelesaikan itu. Tapi memang ya mereka melakukan itu bukan karena dari diri sendiri, karena hukuman tersebut. Tapi ada beberapa menurut saya ketika mereka dikasih hukuman seperti itu, mereka tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Akhirnya ketika dikasih hukuman sekali seperti mencuci kamar mandi, besok mereka tidak melakukan itu lagi. Saya pun memang sebenarnya apakah karena kesadaran diri sendiri atau karena takut dengan hukuman itu belum bisa dipastikan. Karena ketika kita memberikan nasihat kepada mereka, kita kasih motivasi tentang misalnya cara mengerjakan PR dan lain sebagainya, mereka mendengarkan dengan baik, tapi kembali ketika kita beri PR ada beberapa yang tidak melaksanakan. Mungkin hanya itu Bu. Oke, terima kasih Pak. Apakah ada cerita yang lain dari teman-teman mengenai teori motivasi perilaku manusia ini untuk motivasi eksternal dan juga internal? Jadi kalau saya pun sebenarnya tentu banyak pengalaman, khususnya ya kalau saya di kelas 92 mengenai motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nggak tahu ya. Contoh pada anak-anak seperti misalnya saya sebutkan aja lah nama, karena kan di sini kan Bapak Ibu guru juga pasti mengenal anak kita kan gitu. Apalagi wali kelas ya Bu Nurlina ya kan, Bu Nurlina ada di sini kayaknya. Nah, jadi untuk misalnya seperti Baim lah, Ahmad Baim yang sering sekali terkenal dengan kenakalannya. Pada saat tidak mengerjakan tugas, saya juga sama seperti Bapak Ibu, saya memberikan seperti tenggat. Sekali nggak mengerjakan tugas, itu diberikan nasihat lah atau motivasi gitu, supaya mengerjakan tugas.
2 kali nggak mengerjakan tugas, itu kasih hukumannya misalnya lari gitu keliling lapangan. Jadi memang benar sih seperti yang Pak Fahri bilang, kadang mereka menjadikan itu mungkin ya tidak mau jatuh ke lubang yang sama, tidak mengulanginya lagi. Tapi ketika sudah lewat beberapa minggu, ternyata mereka jatuh lagi ke lubang yang sama. Jadi ketika saya berpikir seperti itu, mungkin saja hukuman itu ternyata tidak tidak berhasil untuk mengubah mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi apakah hukuman kita yang salah atau cara kita yang salah? Jadi sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengembangkan motivasi internal dalam diri siswa kita. Di sini ada Bu Eka sepertinya yang mengantri untuk memberikan pendapat. Silakan Bu Eka. Nah, makasih udah turun tangan sebenarnya tadi. Tadi dipanggil juga. Menurut saya sesuai dengan yang sudah Ibu tampilkan bahwa disiplin untuk di Indonesia atau mungkin di kita memang sudah mengalami penurunan makna kan. Jadi anak-anak itu lebih ke kayaknya sekarang harus dipaksa, terpaksa, kemudian jadi biasa. Maka sebenarnya saya tidak setuju pada reward dan punishment itu bisa mengembangkan atau menimbulkan motivasi belajar lebih kuat. Tetapi karena kita sepertinya berada pada peradaban terendah, di mana harus dihukum dulu, baru mereka mengerti, maka mau tidak mau kita harus sampai jatuh ke peradaban terendah itu dulu. Supaya nanti kita paksa dulu, kemudian dia merasa terpaksa, kemudian dia jadi biasa. Untuk masalah apakah sebenarnya hukuman itu bisa merubah mereka, sebenarnya untuk setiap orang kan treatmentnya tidak mungkin sama. Setiap orang itu pasti harus diperlakukan dengan treatment yang berbeda. Itu sebabnya kenapa kita sebagai guru dituntut untuk bisa mengenali si anak ini bagaimana caranya untuk mengembangkan motivasi internal dia. Supaya cara kita menghukum atau cara kita memberi reward itu tidak sampai hanya di motivasi eksternal, tapi dia akan berubah menjadi motivasi internal. Apakah hukuman yang seperti apa? Kembali lagi kita kenali dulu anaknya, kita ngapain gitu. Jadi ya kita ke guru lah, belajar, kita terus akan terus belajar mengenali setiap orang dengan karakter yang berbeda untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya yang terbaik untuk mereka, apakah itu hukuman atau apakah itu reward. Tetapi ketika mereka sudah sampai pada di taraf yang biasa dari yang terpaksa jadi biasa, reward dan punishment itu sebenarnya tidak lagi dipergunakan karena mereka kan motivasi besar. Jadi mereka akan sadar apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan. Oke, terima kasih. Saya rasa jawabannya udah super ya kan Bu Eka. Benar sekali, kita sama-sama masih belajar ya kan. Sama-sama belajar untuk bagaimana mengenali anak didik kita melalui karakteristik yang berbeda-beda. Oke, next Pak. Oke, jika tadi mengenai hukuman, ini sekarang mengenai penghargaan. Jadi ternyata penghargaan juga bisa menghukum nih. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu jika terus-menerus diberikan, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jadi yang tadinya bagus ketika diberikan penghargaan justru makin lama makin menurun kualitasnya, jadi tidak bagus. Yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang terakhir, ini penghargaan mengurangi tadi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut. Itulah nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit tadi ya dengan Bu Eka bahwa ternyata reward itu tidak selamanya baik. Tapi ya memang saya setuju dengan Bu Eka, ya mungkin peradaban kita ya mungkin masih tarafnya itu gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan itu sehingga anak-anak tidak terbiasa dihukum, tidak terbiasa diberikan penghargaan, diberikan hadiah, diberikan reward baru melakukan sesuatu. Tetapi memang karena berdasarkan motivasi intrinsik yang dalam dirinya. Next, Pak.
Oke, kita akan masuk ke restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru baru mendengarnya, saya pun baru mendengarnya ketika saya berada di program guru penggerak. Jadi ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia yang ingin dicapai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebenarnya restitusi itu ini di sini menciptakan. Jadi murid di sini memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak beri hukuman ataupun penghargaan, tetapi mereka sendiri kita bisa menciptakan kondisi supaya murid itu memperbaiki kesalahan mereka. Dan ini merupakan proses kolaboratif. Berarti di sini guru perlu merencanakan ataupun memacu siswa untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini biasanya nanti kita akan sampai kepada segitiga restitusi, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan kondisi tersebut. Next, Pak. Ya, jadi di sini ada perbedaan. Kita lihat dulu antara perbedaan hukuman dan juga disiplin. Jadi kalau kita lihat di sini, hukuman itu ternyata menciptakan identitas gagal, sedangkan disiplin itu menciptakan identitas sukses dari si anak itu sendiri. Dan disiplinnya terbagi dua, yaitu ada konsekuensi dan yang kedua itu adalah restitusi tadi. Jadi biasanya kalau untuk yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apakah disuruh lari keliling lapangan, apakah disuruh membersihkan WC, itu berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri anak ketika dia sudah melanggar suatu aturan. Yang kedua, pasti anak menjadi tidak nyaman. Dan tidak nyamannya ini biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang ketiga, di sini korban mendapatkan keadilan. Yang keempat, murid atau anak itu akan tersakiti dengan hukuman yang diberikan. Dan perilaku pasif agresif itu akan meningkat. Mungkin saja anak nantinya ketika diberi hukuman terus-menerus, dia akhirnya menjadi agresif dan akhirnya melawan. Yang kedua, sistem ini tidak berjalan bila murid tidak takut. Nah ini kalau misalnya muridnya tidak takut, berarti tentu dia akan melawan guru. Kenapa rupanya kalau aku nggak mau melakukannya? Ini sering sekali terjadi. Di rumah aja aku nggak pernah disuruh seperti itu, ada kata-kata seperti itu. Berarti di sini sistem tidak berjalan bila muridnya tidak takut. Yang berikutnya, kalau kita memberikan hukuman, ini berlaku hanya pada sebuah institusi di mana tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ada peraturannya bahwa di sini kamu harus seperti ini, gitu. Peraturannya ini, maka kamu harus seperti ini. Jika tidak, maka kamu akan diberikan hukuman. Sehingga murid nantinya itu akan membenci peraturannya. Makanya kita seringkali ada istilah ya kan, peraturan itu untuk dilanggar. Karena apa? Mereka membenci peraturan tersebut. Bagaimana yang kebalikannya yang disiplin? Disiplin di sini terdiri atas dua, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi kita lihat di sini kalau disiplin itu menghasilkan identitas sukses. Kalau
konsekuensi, di sini sesuatu harus terjadi. Memang tidak nyaman ketika ada konsekuensi, karena kalau konsekuensi biasanya kita terencana. Jadi udah disepakati terlebih dahulu. Jadi kalau saya melihatnya seperti kesepakatan kelas lah dia Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Jadi guru dan siswa itu sama-sama menyepakati bersama. Tapi ketika disepakati oleh siswa, mereka melanggar itu, maka mereka tidak akan merasa tidak nyaman. Kalaupun tidak nyamannya, tapi dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Karena saya ikut loh membuat peraturan itu, saya ikut membuat konsekuensinya. Jika saya tidak mengerjakan tugas, maka saya akan begini gitu. Tetapi jika konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati oleh guru dan murid. Yang berikutnya di sini, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Bukan tersakiti, tapi tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring ataupun supervisi kita secara terus-menerus dan guru, dan jika memang tidak berhasil, maka kita bisa memodifikasi lagi. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di sini apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Jika kamu melakukannya, maka kita mengucapkan terima kasih. Jadi di sini murid menghormati peraturan, tetapi bukan membenci peraturan. Nah, sedangkan yang restitusi, yang tadi, yang memang proses kolaborasi kita untuk memperbaiki kesalahan murid, di sini ada penyelesaiannya. Restitusi itu merupakan pilihan, jadi siswa boleh memilih. Menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga dia korban di sini mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, sehingga masalah bisa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan di sini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita menanyakan apa keyakinannya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Sehingga di sini murid bukan hanya menghormati peraturan, tetapi juga dia bisa menghormati dirinya dan juga diri orang lain ataupun orang lain. Jadi saya rasa restitusi merupakan hal yang sangat penting sih yang bisa kita terapkan, walaupun hal baru ya Bapak Ibu di sini. Tapi ketika saya mempelajari ini, ternyata restitusi itu sangat bagus karena bisa tertanam di dalam diri anak murid kita, sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Walaupun sekali lagi saya perhatikan tidak semua anak didik kita bisa menerima ini restitusi ini, karena kebanyakan siswa-siswi kita ini ya seperti yang tadi harus diberi hukuman baru melakukan, bukan berdasarkan motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Nah, ini yang bisa sama-sama kita diskusikan nanti Bapak Ibu di segitiga restitusi. Oke, next. Ya, jadi saya lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas pada saat kemarin saya rasa saya ada juga menjelaskan mengenai keyakinan kelas sebelumnya, tapi keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu adalah beberapa, seperti yang saya bilang, konsekuensi yang kita buat oleh guru bersama-sama dengan siswa yang menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang terus-menerus dilakukan, inilah yang akan menjadi keyakinan kelas. Next, Pak. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat di sini ada beberapa peraturan ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Mengapa kita perlu memiliki aturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kalau pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat
sekolah. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi menurut pendapat Bapak Ibu lah dulu. Kita next Pak ke apa yang ke bawah? Oke. Ini ada contoh nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Silakan Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Ini ada dua, ini seperti kesepakatan kelas sama dua-duanya. Menurut pendapat Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Boleh raise hand Bapak Ibu. Dewi kayaknya dari tadi itu. Oh, Bu Eka, silakan Bu Eka. Kalau menurut saya kesepakatan kelas itu lebih ke yang di sebelah. Keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas. Dua-duanya sama-sama kesepakatan kelas. Menurut pendapat Ibu dari dua itu yang mana yang keyakinan? Yang sebelah kanan, yang dia kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke. Iya. Kenapa dia, Bu? Mengapa menurut pendapat Ibu dia merupakan keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kan berarti sesuatu yang kita yakini, yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang merupakan apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi yang berdasar dari diri kita sendiri gitu. Sementara kalau yang di sebelah kiri yang datang tepat waktu mengucapkan salam itu sepertinya terlihat bukan dari apa yang merupakan keyakinan tapi lebih kepada peraturan yang harus kita kerjakan atau budaya yang dari dalam diri gitu. Oke, terima kasih Bu Eka. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Apakah sama pendapat kita semua dengan Bu Eka bahwa yang sebelah kanan itu merupakan keyakinan kelas dan yang sebelah kiri itu seperti peraturan katanya. Gimana Pak Fari? Setuju dengan Bu Eka. Sepertinya mic-nya sudah menyala. Ya sama juga Pak. Apanya alasannya Pak? Alasan sama. Oh, alasan sama ya Pak ya. Same. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya Bu Lestari, silakan Bu. Iya Kak. Jadi gini Bu, semalam tuh sempat searching di YouTube masalah kesepakatan. Tapi yang muncul itu seperti yang di PowerPoint ini, kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi mengusahakan bagaimana kalimat dalam setiap kesepakatan kelas itu harus ada kata-kata positif. Jadi bukan hanya dari segi misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, bukan seperti itu. Itu waktu mencari bahan buat aksi nyata ya. Nah itu dia hasilnya. Oke. Udah ikutin sama YouTube gitu. Oke. Partner YouTube ini udah kamu Lestari lah ini pokoknya. Gitu ya Bu ya. Ya terima kasih Bu. Iya. Jadi beberapa pendapat dari teman kita saya rasa pas ya kan. Saya rasa pun memang tepat. Ternyata ketika kita membuat kesepakatan kelas harus ada kata-kata positifnya. Berarti ada beberapa kita yang melakukan kesalahan ya kan Bu Lestari kan. Saya pun melakukan kesalahan ya Bu Lestari. Jadi memang itu disepakati secara bersama-sama oleh guru dan juga murid. Ayo kita buat nih sama-sama apa nih peraturan ataupun kesepakatan di kelas ini yang berlaku pada saat kita belajar. Datang Bu harus tepat waktu Bu, mengerjakan tugas, jaga kebersihan kelas, begitu. Jadi kadang kita menuliskannya seperti itu saja. Padahal sebenarnya jika kesepakatan kelas sudah menjadi keyakinan kelas, ternyata harus disertai dengan kata-kata yang positif. Benar yang dibilang Bu Lestari tadi. Jadi guru dan juga siswa ataupun murid itu sama-sama membuat kesepakatan. Jadi seperti yang di sebelah kanan, kami guru dan murid akan saling menyayangi. Kami dan guru dan murid akan semangat belajar dan peduli kepada teman-teman, berarti dia tidak akan mengejek temannya, dia akan menghargai temannya. Jadi dengan kata-kata yang positif dan kata-kata yang membangun, yang akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Oke, next Pak.
Ya, jadi di sini kita bisa lihat jika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya itu adalah mengajarkan tentang tanggung jawab. Jika dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya di sini adalah menghormati orang lain. Jika hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka di sini itu adalah komitmen dalam diri dan juga menghormati orang lain. Berarti dia menghormati guru ya kan Bapak Ibu jika hadir di sekolah di tepat waktu. Lalu yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan, berarti di sini mereka menjaga keselamatannya, menjaga keselamatan orang lain dan juga menghormati orang lain. Jika peraturannya dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan yang mereka yakini itu adalah bagaimana cara menjaga kesehatan. Jika bergantian atau menunggu giliran untuk antri, di sini mereka dilatih keyakinan kelasnya untuk bersabar dan juga menghormati orang lain. Sedangkan jika kita menggunakan masker, maka itu berhubungan dengan kesehatan ataupun keselamatan. Dan jika jangan berlari di kelas atau di koridor, itu berarti juga untuk keselamatan dan juga keamanan seluruh warga yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi itu ada perbedaannya ya, antara peraturan dan juga keyakinan kelas lebih kepada nilai-nilai universal. Seperti yang tadi, kebajikan dan nilai-nilai universal yang kita percayai. Oke, next Pak. Oke, ini yang ketiga Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia saya rasa singkat saja dia Pak Fahri bisa ke bawah langsung. Ya, kebutuhan dasar manusia kalau menurut William Glasser itu terdiri atas 5 hal. Yang pertama bertahan hidup. Ini berhubungan dengan kesehatan, rumah ataupun makanan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu merasa diterima, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu merupakan juga kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat itu adalah kesenangan dan yang terakhir itu adalah penguasaan. Kalau kebebasan berarti dia bisa membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau di kesenangan berarti mereka bisa, kalau pada saat belajar ya Bapak Ibu misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di kelas. Untuk penguasaan bisa saja mereka ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuan atau ingin menjadi pemimpin. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini. Jika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, mungkin itu bisa berakibat pada perilaku buruk murid. Jadi ketika kita misalnya melihat murid yang melakukan hal buruk, mungkin saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin saja mereka merasa tidak diterima di rumah, kurang mendapatkan kasih sayang, atau mungkin mereka malahan karena faktor ekonomi, mungkin saja mereka tidak memiliki makanan. Sehingga apa? Sehingga jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, itulah yang membuat mereka membuat perilakunya menjadi buruk. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Next Pak, yang selanjutnya. Next Pak. Pak admin kita sepertinya agak mulai. Oh iya, ini 5 posisi kontrol Pak. Ya 5 posisi kontrol guru. Di sini kita next Pak bawah. Kita ternyata guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama kita bisa sebagai penghukum. Jika kita ingin melihat anak didik kita gagal, katanya berarti kita merupakan tipe penghukum. Yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau misalnya menghukum ya seperti yang sering kita lakukan ya kan Bapak Ibu, bisa membentak, bisa menghardik ya kan, bisa juga dengan menyuruh mereka melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Misalnya kita membuat mereka, murid kita jadi merasa bersalah. Itulah kamu kan, kamu udah mengecewakan orang tuamu. Nah, itu kita membuat anak tersebut ternyata menjadi orang yang merasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa berperilaku sebagai teman. Kalau kita berperilaku sebagai teman, ada sebenarnya faktor positif dan negatifnya.
kalau misalnya sebagai teman ya bisa saja itu jadi menimbulkan ketergantungan. "Oh, Bapak itu kan temanku," dibilangnya seperti itu. Jadi mungkin dia tidak akan menghukum aku gitu. Jadi dia jadi tidak mandiri gitu. Anak-anak memang senang ketika kita, tapi kadang kita perlu batasan antara guru dengan murid. Yang ketiga, yang keempat, kita di sini bisa menjadi pemantau. Jadi saya rasa ini juga merupakan kayak seperti pengawas. Jadi kita bisa menghitung dan mengukur. Kita bisa berkata apa peraturannya. Kita bisa bertanya kepada mereka, lalu mereka menyesuaikan diri. Yang terakhir yang sangat diharapkan ada dalam diri guru ternyata itu adalah kita sebagai manajer. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan kita ini untuk menguatkan pribadi mereka dan membuat mereka memperbaiki diri mereka. Jadi diharapkan kita bukan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, minimal lah kita bisa menjadi teman, pemantau, atau posisi yang tertinggi yaitu kita bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita. Karena disitulah aspek intrinsik dalam diri murid akan tumbuh motivasinya. Next Pak, yang terakhir. Ya, kita masuk Bapak Ibu ke yang terakhir. Jadi di sini mengenai ketiga restitusi. Jadi seperti yang sudah saya beritahukan tadi di materi kita yang tadi, bahwa restitusi adalah pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa-siswi kita. Apa sisi dari segitiga restitusi? Kita lihat sisinya di bawah Pak. Ya ada 3 sisi, namanya pun segitiga ada 3 sisi. Yang paling bawah kita bisa menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Bagaimana cara menstabilkan identitas anak didik kita ketika dia marah? Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kita bertanya, kita mengatakan seperti itu kepada anak didik kita. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita mencoba meredakan emosinya, menstabilkan identitasnya. Dan itu bisa kita tanyakan kepada anak didik kita ketika mereka misalnya sedang berapi-api, sedang marah, kita bisa menstabilkannya dengan kata-kata seperti itu. Kamu kenapa? Kamu bukan satu-satunya kok yang sudah melakukan kesalahan ini. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya guru dituntut juga bisa lebih bijaksana lagi menghadapi anak didik. Yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Di sini kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita bisa memvalidasi, saya rasa ini validasi kesalahan ya kan Bapak Ibu, bukan kebutuhan ya, validasi kesalahan. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau apa alasan kamu melakukan hal itu? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan teman kita untuk memvalidasi kesalahan dari murid kita. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Jika kamu melakukan nilai-nilai tersebut, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dia nilai-nilai yang diyakini untuk menanyakan keyakinannya. Mudah-mudahan jika segitiga restitusi ini bisa ada pada anak didik kita, maka mereka bisa memperbaiki kesalahannya dan karakternya jadi lebih kuat lagi. Contohnya, di sini ada beberapa contoh ya kan, bisa Pak ke bawah. Nah, contohnya nanti akan kita lihat di dalam video ya Bapak Ibu. Jadi saya ada membuat video mengenai segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, ini ada beberapa kata-kata sih yang bisa kita jadikan pemantik bagi anak didik kita. Jadi di sini ketika anak berbuat salah, dia tidak merasa menjadi anak yang gagal. Tetapi ketika kita melakukan ataupun menanyakan, kamu berbuat salah, itu manusiawi. Jadi itu bisa mendorong hal positif yang ada pada diri. Kita bisa loh menyelesaikan masalah ini. Jadi di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah.
tetapi bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan anak didik kita dan menyelesaikan permasalahan. Itu yang pertama, yang menstabilkan identitas. Next Pak, yang bawahnya. Lalu yang untuk validasinya, di sini ketika murid melakukan kesalahan, apa kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi misalnya ketika dia membuli temennya nih, apa sih sebenarnya kebutuhan yang mau dia penuhi? Apa tujuannya dia melakukan hal itu? Nah, jadi di sini kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan, mengapa kamu melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, itu adalah cara kita bagaimana memvalidasi kesalahan baik. Dan yang terakhir, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Yang bawah Pak, next. Ya, menanyakan keyakinan di sini nilai-nilai universal tadi apa yang kita sepakati. Kalau kamu misalnya sudah tahu kesalahan kamu akan menjadi orang yang seperti apa, misalnya gitu. Oh, saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, Bu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi anak yang menjadi pembuli? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kita untuk menanyakan keyakinan pada siswa. Baiklah, di sini saya akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Lalu setelah itu untuk mengakhirinya nanti kita akan membuat refleksi ya Bapak Ibu di kolom chat. Ya, silakan Pak, videonya. Sudah bisa didengar, Bu? Udah Pak. Hei, Brokanham, mau kemana kau? Kau maksudmu apa yang ganti-ganti nama aku? Aku juga punya nama ya, jangan suka-suka kau manggil aku. Sekarang Rizla, kok tumben kamu kesini hari ini? Kamu kenapa? Saya kesel Bu, karena dipanggil dengan sebutan Brackenham. Tapi saya juga sedih sih Bu. Memang sih keadaan kondisi keluarga saya lagi tidak baik. Tapi kan Bu nggak seharusnya juga dia manggil nama saya dengan sebutan seperti itu. Pasti kamu akan marah dan kecewa, ya kan? Ibu juga begitu kalau misalnya ada yang ngomong seperti itu kepada ibu. Apalagi ini mengenai keluarga kamu. Jadi pada saat itu kamu melakukan apa? Saya bentak balik lah Bu, namanya juga saya udah emosi. Jadi menurut kamu tindakan kamu itu bagaimana? Apakah sudah tepat? Salah sih Bu, karena saya sudah marah dan juga ngebentak dia. Jadi menurut pendapat kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Yang kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama-sama. Seharusnya Bu, saya lebih bisa menahan diri, bersabar, dan juga menghargai teman. Kalaupun dia bilang seperti itu, seharusnya saya nggak marah sama dia dan juga ngebentak dia. Jadi apa bedanya saya dengan dia Bu, kalau saya ngebentak dia? Nah, kamu sudah menyadarinya. Kalau kamu sudah melakukan itu, perasaan kamu bagaimana? Enggak lah Bu, saya lebih bisa mengontrol emosi, nggak pemarah, dan menghargai teman. Untuk anaknya itu kalau silahkan lagi yang rasa manis dengan rasa manis. Jadi untuk gametnya di sini adalah M besar, M kecil, M besar, M kecil. Jadi kalau kita buat di sini untuk keturunan yang kedua atau cucunya di sini besar, M kecil, M kecil. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa untuk fenotipnya yaitu untuk manis banding asam ini adalah 3:1. Sedangkan untuk genotipnya itu adalah M besar,
M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Jadi bisa kita lihat M besar ada 1, M besar, M kecil 2, dan M kecil 1. Pada tumbuhan, hewan maupun pada manusia. Ini untuk yang satu sifat beda. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, Ariko, kamu kenapa? Tidur kalau kamu ketiduran, ya udah kamu sekarang ke ruangan ibu ya sekarang. Kenapa? Kok kamu tidur dalam kelas? Iya Bu, saya begadang semalam Bu. Kamu begadang semalam? Emangnya kamu ngapain? Sebenarnya Bu, saya jam 10 malam sudah masuk kamar, tapi saya lanjut di kamar main game. Emangnya kamu main games apa? Game FF Bu. Tanya gamesnya, apakah menyenangkan? Gamenya seru Bu, pertualangan dan nembak-nembak musuh. Kamu tidur jam berapa semalam? Saya tidur jam 3 pagi Bu. Menurut pendapat kamu, tindakan kamu itu bagaimana? Gak baik sih Bu. Saya jadi bangun kesiangan, gak sarapan, badan pegel-pegel, pusing lagi. Oh, berarti kamu sudah menyadari kan tindakan kamu salah. Jadi keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Saya juga tidak menjaga kesehatan Bu, tidak disiplin, saya juga tidak belajar di sekolah karena saya mengantuk. Kalau begitu, kamu mau berubah? Mau lo Bu, capek juga terus-terusan begadang, badan jadi gak sehat, dan juga gak semangat belajar. Gimana dengan game kamu? Apakah kamu nanti gak akan main game lagi? Kan bisa diganti Bu. Sore aku akan main game, siang bisa bantu orang tua, malam bisa ngerjain tugas. Jadi besok saya bisa semangat belajar. Saya merasa senang, lega, puas, merasa dihargai, didengarkan, dan ibu itu tidak marah kepada saya. Saya tentang perasaan saya ketika tertidur di dalam kelas, itu saya sangat senang dan juga lega karena saya dapat menceritakan penyebab saya tertidur di dalam kelas tanpa merasa bersalah dan dihukum oleh guru. Dan guru juga memahami kondisi saya dan saya telah berjanji tidak akan tertidur di dalam kelas. Oke, terima kasih Pak Fahri. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekedar contoh sedikit yang sudah kami buat di sekolah kita mengenai beberapa hal yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kasus bullying, seringkali kita menyalahkan anak didik kita, bahkan untuk yang menjadi korban bully, ketika kita memberikan hukuman kepada yang membuli, kita tidak sadar bahwa di situ ada korban bully yang sebenarnya bisa jadi dia akan menjadi pembuli kembali. Jadi di sini kami memberikan contoh itu. Jadi ketika seorang anak dibully dan mereka mengadu kepada gurunya, tetapi mereka juga merasa mereka bisa melakukan hal yang berbeda, tapi tidak mengikuti yang membulinya tadi, kita sudah di situ menstabilkan identitas diri. Jadi ketika kita mendengarkan dia, berarti kita sudah menstabilkan identitasnya sehingga mereka merasa, oh nggak apa-apa loh kalau aku marah, nggak apa-apa kalau aku sedih, gitu. Mereka merasa diterima. Lalu yang kedua, kita menanyakan apakah yang mereka lakukan itu sudah tepat. Dan mereka akan menyadari, kalau misalnya saya balik lagi ngatain dia, apa bedanya saya dengan dia? Maka di situ mereka menyadari bahwa mereka ternyata bersalah. Kalau aku dibully berarti aku tidak boleh membuli ataupun mengejek orang lain. Dan yang terakhir di situ mereka memahami keyakinan yang ada dalam diri mereka. Kalau mereka melakukan itu, berarti
mereka bisa menjadi anak yang lebih percaya diri, anak yang lebih bersabar, bahkan bisa memberikan contoh bagi teman yang bullying. Nah, itu salah satu contoh dari kasus yang tadi. Jadi di sini untuk mengakhiri Bapak Ibu pertemuan kita malam hari ini, karena saya lihat waktu juga sudah jam 9 lewat, saya meminta kepada Bapak Ibu guru, di sini ada kolom pesan atau chat. Bapak Ibu guru silahkan memberikan refleksi tentang apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini, mengenai apakah itu posisi kontrol, apakah nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ataupun restitusi itu sendiri. Jadi silahkan Bapak Ibu tuangkan di kolom chat mengenai refleksi Bapak Ibu ketika sudah mempelajari ini. Apa hal baru yang Bapak Ibu pelajari, baru apa yang kemungkinan besar akan Bapak Ibu lakukan jika menghadapi kasus yang seperti yang tadi misalnya. Bisa dituangkan Bapak Ibu di kolom chat, dan nanti di situ di kolom chat juga akan dikirimkan absensi kita ya kan Pak Fahri untuk malam hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan klik pada kolom Google Form yang disediakan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menuliskan pesan dalam chat untuk refleksi kita, saya minta ditulis namanya ya Bapak Ibu. Misalnya Bu Erni gitu, Erni apa refleksinya gitu. Lestari misalnya apa refleksinya, seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dituangkan di kolom chat. Silahkan bisa ditulis Bapak Ibu. Pak Fahri untuk presensinya bisa dikirim Pak ke kolom chat juga biar bisa diklik oleh Bapak Ibu guru. Bapak hadirnya. Oke Bu. Bapak Ibu absen sudah saya kirim linknya, silahkan klik dan tulis ketikan nama dan juga mengklik hadir kemudian submit. Pak Fahri cuma namanya doang, apanya refleksinya belum ada ya.
Dan silakan Bapak Ibu untuk mengetik refleksinya. Jangan lupa dibuat namanya di kolom chat, lalu buat refleksinya apa. Sudah bisa keluar dari grup kan, Bu? Ya, Bapak Ibu yang sudah menuliskan refleksi dan juga sudah absen sudah bisa keluar dari grup ya. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah mengikuti webinar malam ini. Semoga bermanfaat. Yang diklik itu yang ada kayak kotak pesan ya Bapak Ibu ya, bagi yang belum tahu. Ada chat dengan semua orang di situ, tahu.
Itu ya yang bisa diklik ke Bapak Ibu, chat dengan semua orang seperti gambar pesan. Jadi kita bisa menuliskan di situ nama baru refleksi kita. Bagi yang belum tahu. Untuk yang lainnya yang sudah memberikan refleksi, terima kasih. Boleh keluar. Terima kasih sudah mengikutinya. Apa itu Bu Asmidar? Kenapa Bu As? Kayaknya Bu Asmidar angkat tangan loh. Atau terpicit ini Bu As? Mungkin Bu Asmidar mau bertanya, silakan Bu. Oh, Bu Asmidar mau bertanya. Boleh Bu. Boleh Bu Asmidar kalau mau bertanya. Ini ada berapa orang di situ Pak Fahri yang memberikan kelas. Nah, masih 9 orang. 10. Ada 11. Ya, terima kasih Bu Gokon. Sudah masuk ya Bu Gokon. Tadi sempat terlempar Bu Gokon kayaknya. Karena sinyal. Bu Martina. Ya hadir Bu. Iya Bu, sinyal di sini nggak bagus. Iya Bu. Makanya nggak saya dengar suara Ibu, tapi Ibu udah dengarkah dengan suara saya? Oh, dengar Bu, dengar dengan jelas sekali Bu Asmidar. Boleh Bu Ibu kirim apanya ya, nama baru apa refleksinya setelah dari yang dipelajari malam hari ini Bu. Bu Martina. Ya, hadir Bu. Tahu loh, kayak mana caranya Bu? Ngisi apanya, absensinya. Itu kan udah dikirim Pak Fahri Bu, ada HTTPS, silahkan Ibu klik di situ kan, tuliskan nama Ibu, baru klik hadir. Baru submit. Keluar dari grup ini dulu ya Bu? Gak usah Bu. Enggak harus keluar Bu. Enggak. Itu udah ada saya kirim baru lagi Bu. Mungkin sudah tertimpa pesan yang masuk kan? Oh iya. Oke lah Pak. Dia apa tadi ya Pak? Di grup pertama ya Pak, wali kelas? Tidak Bu. Enggak, ini Bu, ini. Oke, atau saya kirim aja Bu. Chat, kolom chat. Atau saya kirim juga di grup wali kelas supaya apa? Harusnya di sini Bu, harusnya di sini. Iya. Udah berapa mungkin ya Pak? Klik aja. Ini baru dikirim Bu, ada. Ya, kenapa Bu Feb? Bu Febri? Halo Ibu, bolehkah kita sharing sebentar? Oh iya, bisa Bu. Bisa Bu. Kita banyak waktu kok Bu. Itu saya ingin bertanya masalah itu tadi loh Bu, masalah motivasi internal. Oke Bu, motivasi internal ya Bu. Boleh nggak berbagi kisi-kisi atau cara sih yang Ibu lakukan sendiri sebagai guru untuk meningkatkan motivasi siswa itu gitu loh Bu? Oh, yang ada dalam diri dia ya. Tadi kan ada motivasi eksternal, ada motivasi internal ya kan Bu. Jadi kalau eksternal kan tadi memberikan hukuman dan juga memberikan penghargaan. Sedangkan kalau motivasi internal kan itu yang ada pada dalam diri murid ya kan Bu, untuk mencapai tujuan nilainya. Jadi kalau saya sendiri ya kan Bu, ini cerita pengalaman berarti kan ya kan Bu Febri. Ibu-ibu yang lain boleh ya sambil memberikan refleksi, sambil dengar gua nggak apa-apa. Yang mau keluar juga bisa karena memang apa kita udah selesai gitu. Jadi kalau saya kan Bu Feb untuk mengatasinya ini, jadi sepertinya lebih kepada pendekatan kepada anak didik sih, kepada siswa kita mengenai apa yang mendasari dia melakukan sesuatu. Ini Pak Fahri sepertinya apa ini? Untuk motivasi internal kayaknya di atas tadi Pak Fahri. Jadi kalau menurut pendapat saya lebih kepada berbicara dari hati ke hati Bu. Kalau misalnya anak tersebut melakukan kesalahan, tetapi memang kita membutuhkan waktu yang lebih lama sih untuk mengetahui karakteristik dari siswa tersebut gitu.
Jadi contohnya lah misalnya seperti kenapa saya berikan contoh si Kotifah. Saya rasa Bu Febri juga mengetahui kemarin permasalahannya yang mengenai tangan ya kan Bu Feb. Jadi saya tanyakan kepada dia apa alasan dia melakukan itu. Pertama dia bilang kan tidak ada ya, saya hanya pengen aja gitu. Hanya terikutkan saja begitu. Jadi sebenarnya butuh komunikasi lebih lanjut. Ternyata ya seperti yang kita ketahui bahwa memang ya dia ada permasalahan dengan orang tuanya, yaitu ketika keluarganya itu tidak bersama lagi orang tuanya. Jadi dia melakukan itu karena dia lebih share-nya ke orang-orang yang sama-sama orang tuanya juga bercerai gitu. Jadi ya mereka sekumpulan anak-anak yang memang tidak diperhatikan orang tuanya, berkumpullah mereka. Yuk kita lakukan ini yuk gitu. Jadi ketika mereka melakukan itu tidak ada yang menasihati mereka, tidak ada yang mendampingi mereka, tidak ada yang memberikan saran kepada mereka. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam situ. Jadi ketika saya tanyakan kepada si kita, ya karena lingkungannya seperti itu ya akhirnya dia seperti itu gitu. Jadi saya bilang, apakah ketika orang tua mempercayai kau harus hancur? Saya bilang, kau sebenarnya dirimu itu berharga atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kepada kita lebih kepada ke dirinya sih. Kau menghargai dirimu sendiri enggak sih? Sebenarnya dirimu itu berharga enggak? Kalau orang tuamu seperti itu, apakah kau harus seperti itu gitu? Jadi kita lebih ke menggugah hatinya sih kalau saya rasa bukan untuk bisa memunculkan motivasi internal yang ada di dalam diri murid itu sendiri. Jadi ketika saya melakukan ini sebenarnya saya akan menjadi orang seperti apa ya? Apakah saya mau jadi seperti orang tua saya juga, hancur juga? Atau saya menjadi anak yang lebih baik gitu? Jadi sebenarnya bagaimana cara membelokkan dia dari yang tadinya mau ke jalan yang salah ke jalan yang benar gitu. Membelokkan diri dia dengan menanyakan apakah diri dia itu berharga baginya atau tidak. Walaupun orang tua saya seperti ini, saya tidak harus menjadi seperti itu loh. Ternyata saya bisa menjadi hal yang lain. Makanya ketika ada pemilihan kemarin untuk OSIS dan ketua OSIS, itu adalah salah satu langkah positif dia sih untuk bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi dia tidak di lingkungan yang itu saja, tapi dia sudah bisa keluar dari lingkungan itu dan bergabung dengan teman-teman yang baru. Itu sih Bu, sharingnya. Kalau Bu Febri sendiri gimana menurut pendapat Bu Febri? Oke, saya setuju dengan pengalaman Ibu, kan saya menerima. Tapi Ibu punya pengalaman nggak gitu kalau motivasi internal untuk di kelas gitu? Contohnya gini, saya contohkan lagi ke kelas 92 kan Bu. Oke, kita selalu mengambil contoh 92. Ribut gitu. Saya lakukan pendekatan macam anak TK satu persatu, yang lainnya ribut. Iya. Gitu ya. Ya, seperti yang dibilang tadi ya kan Bu, namanya pun satu kelas kan agak banyak kan, riuh dia ya kan Bu. Makanya saya membuat kesepakatan ini sehingga semuanya bisa memberikan pendapat gitu. Seperti yang saya bilang kan, satu-satu saya tanya. Jadi gini, kita membuat kesepakatan tapi satu-satu, satu orang satu pernyataan. Jadi semua pernyataan mereka itu ada di dalam kesepakatan itu. Jadi apakah setuju, apakah nggak setuju gitu. Kalau setuju, oke, setuju semua. Oke, kita apakan. Jadi saya seperti itu kemarin dia. Memang agak ribet, kita membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kalau nggak salah saya 11 untuk mengambil waktu itu untuk menyamakan persepsinya. Persepsi 30 orang itu yang penuh dengan karakter yang berbeda-beda. Atau perempuan yang seperti marah, ya kau kan kayak seperti itu, dia seperti itu, begini. Jadi ada banyak konflik. Tapi kalau misalnya kita biarkan mereka berbicara dan menemukan sendiri apa peraturan yang tepat untuk dirimu, dan ketika mereka yang membuat itu bukan kita, kayaknya mereka lebih bisa menghargai sih gitu. Jadi nggak kita yang nentuin. Kau pokoknya kalau misalnya terlambat bersihkan WC gitu, itu kan kita yang menentukan. Tapi ketika mereka membuat kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas, yang membuat itu kan bukan kita, yang membuat tuan guru, bukan wali kelas. Yang membuat itu adalah mereka sendiri
pendapat mereka sendiri. Jadi kalau misalnya macam kemarin itu si Ajis ketua kelasnya gitu, Bu, saya mau maju ke depan, saya mau memberikan usul kesepakatan kelas dari saya. Oke, apa itu, Jis? Ketika berada di lapangan, maka seluruh kelas 92 harus tertib. Itu dibilang si Ajis itu kesepakatan dari dia. Loh, jadi kayak mana kalau misalnya nggak tertib, dibilang yang lain. Kan kau yang biang masalahnya, kau yang paling apa, dibilang. Mereka seperti mereka menyalahkan si Ajis gitu. Ya aku melakukan itu karena kalian ribut, makanya aku jadi ribut juga, dibilang kayak gitu. Jadi saya bilang, jadi bagaimana menyelesaikan masalahnya, Jis? Kalau misalnya mereka ribut, apa yang akan kita lakukan? Ya udahlah Bu, kalau misalnya mereka ribut Bu, kami semua diam aja Bu, dijemur aja. Kan bukan kita yang mengapakan, yang membuat peraturannya, bukan kita yang memberikan hukumannya, tapi mereka sendiri gitu. Jadi mereka merasa oh tindakan mereka itu salah, bahkan mereka sampai berdebat gitu. Kaunya yang salah, kaunya yang salah, mereka saling menyalahkan. Jadi ketika saya berikan pendapat, oke, berarti semuanya salah. Bagaimana kalau misalnya tidak tertib? Apa yang akan terjadi? Kalian mau kayak mana kalau kalian nggak tertib? Apa yang akan terjadi? Udahlah Bu, kalau nggak tertib berarti Bu kami dihukum aja. Nah itu kan udah dari mereka sarannya, bukan lagi dari kita. Nah itu sih Bu Feb, kalau menurut pendapat saya. Oke Ibu, terima kasih atas waktu sharingnya. Terima kasih Bu Feb, sama-sama lah ya kan, sama-sama belajar ya kan Bu Feb. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih sudah menghadiri. Selamat beristirahat, selamat malam. Semoga diskusinya bermanfaat. Udah bisa kita hentikan ke Pak Fahri rekaman kita? Masih ada kayaknya Bu yang memberikan apa nih? Refleksi kayak. Memberikan refleksi? Iya. Masih banyak loh, berapa? Ini Bu Elita baru saja nih Bu Elita. Oh, Bu Elita baru saja Bu Elita. Udah. Ambil udah Bu Elita. Iya. Banyak sih. Ya. Ya. Oke lah, udah bisa lah dia Pak Fahri. Oke. Udah bisa dibuka kan tadi kan kolamnya? Oke. Udah. Ya. Ya. Oke. Ya. Bisa keluar ya. Yep. Malam.